seem like the time to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rana from class M238. In this video, I will be discussing some of the material that has been presented and answering some questions from each chapter that has been covered. Karakteristik of young learners. English for young learner atau biasa disingkat EYL adalah pengajaran bahasa Inggris kepada anak usia dini. Anak usia dini yang dimaksud sini yaitu merujuk pada anak-anak mulai tahun pertama sekolah formal mereka, yaitu 5-7 tahun sampai sekitar usia 11-12 tahun. Adapun karakteristik dan kebutuhan peserta didik dibahas, yaitu yang pertama, anak SD senang bergerak, kedua, anak SD senang bermain, ketiga, senang bekerja dalam kelompok, dan yang keempat, senang merasakan atau melakukan memperagakan sesuatu secara langsung. Selanjutnya, kelompok 2 yaitu the characteristic of teacher young learners. Guru adalah seseorang yang menyampaikan program pendidikan, menilai partisipasi siswa, dan memberikan kepemimpinan yang konsisten dan substansial dalam program pendidikan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, kompetensi, dan nilai-nilai. The influence of young learners, characteristic on learning effectiveness. Pertama, energy and enthusiasm. Kedua, creativity and innovation. 3, adaptability. 4, use of technology. 5, openness to development. Selanjutnya, pembahasan kelompok 3 yaitu the rules of young learners. Young learners are children aged 16 to 12 years who are undergoing formal education elementary school. They are divided into several groups based on age and class level, lower class and upper class, or language proficiency level, level 1 beginner and level 2 beginner. The characteristic of young learners rules encompass various aspects that define how children learn and interact with information. The characteristic of young learners rules include 1, curiosity, 2, internal motivation, 3, self-reflection ability, 4, reliability, 5, critical thinking, 6, ability to understand with minimal or no integration, 7, resistance. The role of young learners play a crucial part in education or learning. Yang pertama, penerima pendidikan dan pengembangan diri. 2, penggerak inovasi dan kreativitas. Ketiga, pembentuk karakter bangsa. Dan keempat, agen perubahan sosial. Okay, next I will answer some question. Pertama itu, bagaimana peran guru dalam mengadaptasi materi agar sesuai dengan karakteristik peserta didik muda, yaitu berikut adalah beberapa utama dalam proses tersebut. Yang pertama, menyesuaikan gaya pembelajaran guru. Perlu memahami bahwa setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yang lebih visual, auditori, dan kinestetik. Oleh karena itu, materi harus disampaikan dengan berbagai metode seperti gambar, lagu, permainan, atau aktivitas fisik. Nah, cara yang kedua itu menggunakan pendekatan yang interaktif dan menarik. Nah, peserta didik muda cenderung memiliki rentang perhatian yang pendek. Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif seperti bercerita, bermain peran, eksperimen sederhana, atau diskusi kelompok kecil. Selanjutnya, pertanyaan kedua itu, apa saja strategi yang efektif untuk mengajar peserta didik muda? Nah, mengajar peserta didik muda memerlukan strategi yang efektif agar mereka dapat belajar dengan baik. Adapun beberapa strategi yang dapat diterapkan, salah satunya adalah sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya memulai permainan seperti ice breaking supaya murid tidak mudah
bosan atau bahkan kalau di pertengahan pembelajaran ketika murid mulai bosan bisa menerapkan pembelajaran berbasis bermain. Ini salah satu strategi yang paling efektif dalam mengajar peserta didik. Contohnya itu membuat aktivitas yang melibatkan gerakan fisik seperti permainan lompat atau lagu dengan gerakan. Baik, selanjutnya itu pertanyaan dari pembahasan kedua. Pertanyaan pertama itu bagaimana cara menanamkan rasa ingin tahu dan pemikiran kritis pada anak-anak sejak usia dini tanpa membuat mereka merasa terbebani oleh akademik yang berlebihan. Nah, seperti membacakan cerita yang menarik dan memicu rasa ingin tahu seperti cerita petualangan atau cerita ilmiah. Hal ini bisa diterapkan sebelum memulai pembelajaran dimulai. Baik, pertanyaan kedua itu bagaimana cara memastikan bahwa metode yang digunakan tetap menyenangkan bagi anak-anak tanpa mengurangi aktivitas pembelajaran sehingga anak-anak tidak mudah hilang fokus dalam pembelajaran. Baik, kita bisa menggunakan pendekatan belajar yang variatif atau aktif. Biasanya anak-anak itu cenderung mudah bosan jika aktivitas yang dilakukan monoton atau membosankan itu saja. Oleh karena itu, guru harus menggunakan berbagai pendekatan dalam menyampaikan materi seperti bercerita, bernyanyi, atau melakukan eksperimen sederhana. Dengan adanya variasi, anak-anak tetap antusias dan terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya pembahasan ketiga yaitu pertanyaan pertama, bagaimana cara kita sebagai seorang guru mengajarkan anak-anak untuk merefleksikan diri demi kemajuan mereka, yaitu kita bisa menggunakan simbol atau ekspresi wajah. Nah, untuk anak usia dini, refleksi bisa dilakukan dengan cara lebih visual, seperti meminta mereka menunjukkan ekspresi wajah senang, bingung, ataupun sedih setelah belajar. Selanjutnya, kita bisa bertanya mengapa mereka memilih ekspresi tersebut dan bagaimana mereka bisa memperbaikinya di pelajaran berikutnya. Selanjutnya, pertanyaan kedua itu bagaimana cara pelajar muda mengembangkan keterampilan sosial melalui proses pembelajaran dan bagaimana seorang pelajar muda dapat membangun kemandirian dalam belajar. Yang pertama itu pelajar muda mengembangkan keterampilan sosial melalui interaksi aktif dalam kegiatan kelompok, diskusi, dan permainan edukatif. Misalnya itu dalam pembelajaran sains, membagi siswa dalam kelompok kecil dan meminta mereka bekerja sama untuk melakukan percobaan sederhana seperti menanam biji dan mengamati tumbuhan. Untuk mengembangkan kemandirian siswa, kita perlu memberikan kesempatan siswa untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tugas mereka. Contohnya, kita dapat memberikan tugas sederhana seperti membuat jadwal sendiri atau memilih buku yang siswa ingin baca, sehingga anak terbiasa mengatur waktu dan menentukan langkah belajarnya secara mandiri. That was the discussion and some questions that I have explained and answered. That is all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.